Selamat pagi pemirsa, selama 10 menit ke depan Anda akan ditemani oleh saya, Salsabila dalam acara TV2, yang tentunya akan membahas berita aktual dan terpercaya. Berita kali ini pemirsa, pemerintah resmi menutup sosial e-commerce seperti TikTok Shop untuk bertransaksi langsung pada platform media sosial tersebut pemirsa. Dalam revisi Permendak yang baru yaitu Permendak nomor 31 tahun 2023 yang resmi menyatakan bahwa media sosial e-commerce hanya digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa saja, tidak digunakan untuk memperjualbelikan barang. UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Namun, apakah dengan ditutupnya TikTok Shop sudah berdampak pada roda perekonomian pasar tradisional? Baiklah, kami sudah terhubung dengan rekan kami Cynthia yang berada pada pasar tradisional Tempel Sukarame Baru. Baiklah Salsa dan juga pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak tanggal 4 Oktober lalu, TikTok Shop resmi telah ditutup. Dan kalau kita lihat kondisi pasar tradisional saat ini, terlihat cukup ramai oleh pembeli. Dan kira-kira bagaimana dampak penutupan TikTok Shop terhadap para pedagang di pasar tradisional Sukarame saat ini? Yuk kita cek. Dapat kita lihat bahwa pasar tradisional sekarang sedang dalam kondisi ramai dengan pengunjung. Hal ini tentu merupakan keuntungan bagi para pedagang di pasar tradisional. Menurut Ibu, ditutupnya TikTok Shop ngaruh nggak sih ke tingkat pendapatan UMKM? Ngaruh banget karena penjualan ekonomi bisa agak meningkat. Dan seberapa ngaruh ke dampaknya ke usaha Ibu? Untuk saat ini masih 50% karena belum semuanya juga sih yang TikToknya dihapus. Dan biasanya omset per bulannya di sini berapa Bu? Biasanya sebulan bisa dapat sekitar 10 sampai 15 juta. Dan kalau kan kita kan udah ditutup tuh TikTok Shop-nya. Nah, kira-kira pendapatannya makin meningkat atau Makin meningkat. makin meningkat? Menurut Bapak, ditutupnya TikTok Shop ngaruh nggak sih ke tingkat pendapatan UMKM? Pengaruhnya besar deh, tapi nggak kelihatan bener kalau sekarang ini. Kita masih tetap sepi gitu. Masalahnya kan belum ditutup total. Kalau baru diatur aja kan, baru ditutup total deh ya. Jadi masih pengaruh besar. Udah lama ini semenjak ada online mati pasar-pasar UMKM nih. Terutama pasar-pasar ini kan, tradisional ini. Lihatnya sekarang kan sepi pembeli kan. Ini terlalu ramai ini Sabtu Minggu aja. Yang Sabtu Minggu kan orang banyak sayur gitu kan. Itu pun orang sekali seminggu belanjanya. Kalau hari-hari biasa ada lihatnya sih sepi. Pasar gimana ya? Kemana semua seluruh Indonesia kena dampak semua. Namanya itu online itu nggak bisa ditutup total tuh nggak bisa. Cuman dia diaturnya aja gitu kan. Nah itu besar sekali pengaruhnya bener. Nggak ada nih TikTok gitu. Itu hancur banyak orang pedagang ekonomi lemah ini. Iya.
Biasanya omset per bulan di sini berapa? Pokoknya turun drastis deh, benar. Lebih 50% turunnya, separuh kan. Itu pun kadang-kadang ya kalau bulan muda ya, kalau bulan tuh udah sepi bener. Makanya jauh benar 50% penurunannya omset itu. Dan harapan Bapak untuk usahanya ke depannya gimana? Ya kalau bisa pemerintah tuh mau dia diperhatiin lah kan orang-orang pedagang-pedagang tradisional ini kan. Ya jangan sampai dibebasin bener gitu kan. TikTok tuh orang berjualan katanya nggak boleh berdagang kan, cuma untuk promosi. Tapi nyatanya kan masih tetap juga dalam berdagang gitu. Kalau bisa diatur ditekan gitu kan, jangan itu kan harganya kan jatuhin harga pasaran kan, murah bener deh kan. Itu kan barang-barang impor mereka itu kan, itu merusak barang-barang dalam negeri kita ini. Jadi kalau bisa ya pemerintah ya turun langsung gitu melihat pasar itu gimana gitu kan. Kalau cuma sekedar kita mau wawancara gitu kan, cuma dia nggak cuma dia ngeliat anu aja buktinya nggak susah juga deh kan. Memang harus gitu, harus terjun langsung ke pasar ditinjau sama dia kan. Cuma sekarang dampaknya benar anu benar signifikan bener, hancur dagang. Baik, Iya. terima kasih ya Pak. Ya. Gimana sih pendapat Bapak tentang ditutupnya TikTok Shop dan kira-kira Bapak lebih suka belanja online atau offline? Kalau belanja sih seringnya offline ya, tapi kalau TikTok Shop sih kadang-kadang membantu juga sih, lebih ringkas dia. Itu aja sih. Dan kira-kira bahannya atau kayak kualitasnya tuh lebih bagus di offline atau online? Kalau ada yang bagus juga sih di online ya, yang di TikTok Shop ada juga yang bagus. Cuman nggak semuanya bagus. Oke, makasih ya Pak. Iya. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang penutupan sosial e-commerce atau TikTok Shop untuk membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Tetapi hal tersebut kembali lagi kepada konsumen, lebih suka belanja online atau offline. Cynthia Putri Zahara, Ivan Hansel, Bandar Lampung. Informasi tadi menutup jumpa temu kita pada kali ini. Saya Salsa pamit undur diri dan sampai jumpa. Bahwa sejak tanggal 4 Oktober lalu, TikTok Shop resmi telah ditutup. Dan sekarang kita sedang berada di pasar tradisional Sukarame. Buat apa sih kontennya? Buat tugas. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Yaitu nomor 31 tahun 2023 yang menyatakan bahwa sosial